kasih banyak. Isi ini keluar. Iya Pak. Ya, sudah 19.30 Bapak Ibu. 19.30 waktunya kita akan mulai acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah sudah join ada 9 ya, di sini yang sudah bergabung udah ada 9 orang. Jadi grogi ada Pak Irfan. Santai ya. Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk kita terus beraktivitas hingga malam ini. Semoga masih semangatnya masih ada, energinya masih ada, belum habis semua. Jadi kita kurang lebih 1 jam ke depan akan mengikuti acara diseminasi positif budaya positif ini. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi, semangat. Semangat. Oh, lemes jawabannya. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Semangat. Pagi. Pagi. Kenapa saya sampaikan semangat pagi? Karena walaupun malam, tapi semangat kita tetap menyala. Jadi semangatnya seperti semangat di waktu pagi hari. Baik Bapak Ibu, meskipun acara kita ini secara daring, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama di sini. Nah, dan seperti acara-acara webinar pada umumnya, dimulai dengan berdoa dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Baik, kita buka acara webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang seharusnya para hadirin dipersilahkan berdiri. Berhubung ini acaranya daring, bolehlah kita sambil berduduk tapi menyanyikannya dengan hikmat. Ya, Pak Gustaf. Ya. Suaranya mana ya? Hidupkan negeri bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izin biar tambah semangat.
izinkan saya membawakan ada pantun, kata request ya Bapak Ibu, ini ada yang request, pantunnya mana? Baik, saya kasih pantun ya Bapak Ibu. Tapi nanti dijawab cakep gitu ya Bapak Ibu biar nggak garing. Ya, pergi ke toko membeli parfum. Cakep. 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 Dapat hadiah sepotong coklat. Cakep. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga Cakep. diseminasi ini bermanfaat. Cakep. Cakep. Bapak Ibu guru hebat boleh mengajak Bapak teman-temannya agar bisa join di sini. Insya Allah kita akan melewati malam ini dengan yang positif dan bermanfaat. Kita kosongkan gelas-gelas kita menambah pemahaman baru, pengetahuan baru yang nanti ke depannya bisa kita gunakan atau kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kami di sini berempat. Ada saya Hikmawati, ada Pak Anggit, ada Bu Sri Mulyani dan Pak Gustaf akan menyampaikan atau sharing ya Bapak Ibu, sifatnya sharing. Jadi kita berbagi di sini mengenai budaya positif. Dan nanti bergantian kami menyampaikan materi-materinya dan Bapak Ibu diharapkan cari posisi yang nyaman, duduk yang enak gitu ya. Boleh adalah minuman atau kopi biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Ya, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Pak Gustaf. Kepada Pak Gustaf dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hikmawati. Sama-sama Pak. Terima kasih juga teman-teman semua, Bapak Ibu guru-guru hebat yang sudah join di desiminasi pada malam hari ini. Baik, ini tim kita ya. Tim kita ada 4 orang. Ada saya sendiri, Gustafianto Nusantoro, ada Bu Hikmawati tadi sebagai yang membuka acara, ada Bu Sri, nanti ada pemateri ketiga ya. Kemudian ada Pak Anggit Wahyudi untuk pemateri ke-4 nanti. Baik, yang akan kita sampaikan pada malam hari ini kurang lebihnya ada 7 materi ini. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi paradigma yang dulu itu adalah stimulus respon. Itu adalah memandang bahwa kita itu sama, bahwa setiap manusia itu pandangannya sama. Semua orang melihat hal itu sama semua. Kemudian memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk sama. Ya kita harus sama lah pandangannya. Sebentar, ini ada yang admit ya, sorry. Kemudian kemudian saling mengontrol juga sudah tidak relevan lagi ya dengan kodrat zaman saat ini. Nah, teori yang tadi itu yaitu stimulus respon itu sudah tidak bisa diterapkan ya di zaman sekarang ini ya. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembangnya pola pikir manusia. Kodrat zaman juga semakin berkembang gitu ya, yang berbeda dari masa lalu. Nah, seorang guru itu harus merubah paradigma kepada pendekatan teori kontrol dari stimulus respon ke teori kontrol yang memberikan ruang bagi murid untuk merepresentasikan proses belajarnya sendiri. Jadi dia setiap murid kan punya pemikiran dan punya cara belajarnya masing-masing. Nah, guru hanya memberikan tuntunan gitu. Jadi guru hanya menuntun.
Nah, memberikan ide, kemudian memberi gagasan, kemudian memberikan pilihan yang positif gitu ya. Kemudian yang dapat menentukan murid itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang harus dicapai dari seluruh manusia ya. Itulah tujuannya kan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu ya. Nah, ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah Bapak Ibu lihat, sebelah kiri adalah stimulus respon dan sebelah kanan adalah teori kontrol tentang dunia ya. Nah, ini Mohon maaf, bisa di zoom kali ya tulisannya. Oh ya, oke. Biar jelas. Nah, baik. Ini ya, sudah jelas? Baik. Jelas, Pak, jelas. Lanjutkan ya. Jadi kalau stimulus respon itu kebutuhannya itu tidak sama. Kebutuhannya sama. Jadi memandang semua kebutuhan sama. Padahal nyatanya adalah kebutuhan kita kan tidak sama. Kemudian semua orang melihat semua hal itu sama ya. Kalau teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Lalu yang stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang bagus atau yang sudah tidak relevan. Nah, yang relevan sekarang adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apapun itu ya, ya tentang apapun lah ya. Makanya di sini disebutnya tentang dunia gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nggak relevan lagi, gitu ya. Karena anak zaman sekarang pun juga kan perilakunya beda-beda dan belum tentu itu buruk. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak bangun kesiangan karena tujuannya dia untuk karena dia habis begadang gitu ya, misalnya main game karena tujuan dia memang untuk jadi pro player misalnya, kan itu juga kita tidak bisa menyalahkan itu, tidak lantas bisa menyalahkan itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya kalau yang stimulus respon ya. Kalau yang teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu teori zaman dulu. Kemudian teori sekarangnya, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal gitu ya. Kalau yang itu kolaborasi. Untuk yang teori kontrolnya kolaborasi. Kemudian model berpikirnya ini menang atau kalah gitu. Ada menang dan ada kalah. Untuk teori kontrolnya adalah model berpikirnya itu ya menang, semua bagus. Gitu ya. Kemudian dari perubahan paradigma tadi, nah ini muncullah yang namanya disiplin positif. Yang tema dari pembahasan kita tentang disiplin positif. Nah, kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari benak Anda, apa yang terlintas dari pikiran Anda? Coba Bapak Ibu coba tulis di kolom komentar gitu ya. Di kolom komentar apa sih yang Bapak Ibu pikirkan gitu ya, terlintas di pikiran Anda tentang kata pertama kali Anda mendengar kata disiplin. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Coba kita bahas bersama-sama. Aturan. Nah, ini ada Bu Intan, aturan. Komitmen. Baru Bu Intan. Disiplin tanggung jawab. Oke. Pak Irfan, aduh. Makasih Pak Irfan. Selanjutnya, siapa ini yang mau berkomentar ya? Aturan, komitmen, disiplin tanggung jawab. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Atau idem semua ya? Kayaknya yang lainnya idem nih ya. Iya, sepertinya begitu ya. Nah, ini ada power. Nah, Pak Anggit ada lebih ke arah power. Pak Anggit ya. Nah, ada Bu Ratna,
Bu Samilis, atau nanti setelah ini kita absen dulu aja kali ya. Kita sapa satu persatu. Keyakinan Bu Sri, keyakinan. Oke, terima kasih Bu Sri. Pak apa nih, Samlis Valo ya, komitmen dengan aturan itu disiplin ya. Baik, disiplin, keyakinan. Oke, jadi baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya yang ada di kolom komentar. Oke, baik, secara umum ini Bapak jangan lupa di-record. Oh iya, tenang, sudah di-record. Ini malah ada yang mengingatkan ini ya. Devia Oktaviani, terima kasih Bu. Oke, secara keseluruhan teman-teman memberikan komentar sangat baik dan sangat bagus ya, dan betul. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin kan dulu itu kita ingatnya adalah tata tertib gitu ya, disiplin, teratur. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman biasanya. Padahal itu sesungguhnya sangat berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir itu adalah hukuman, itu alternatif terakhir, bahkan itu kalau perlu tidak perlu ya, tidak usah digunakan sama sekali itu ya, hukuman itu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka sesuai dengan kurikulum merdeka ini ya namanya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri. Jadi keluar dari diri sendiri itu motivasi internal. Nah, jadi motivasi internal dari murid itu yang kita harapkan itu keluar dari mereka. Jadi disiplinnya adalah dari motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, karena kan disiplinnya itu tadi itu ya keluar dari internal dulu. Kalau nggak bisa ya butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, berarti itu juga nanti jatuhnya jadi hukuman gitu ya, dan itu yang tidak diharapkan pada zaman saat ini gitu ya. Jadi motivasi itu datangnya dari internal dulu. Sehingga siswa kita akan berdampak ke jangka panjang kalau dari internal gitu, dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan reward gitu ya, atau hadiah dari orang lain. Karena memang motivasi dia dari dalam diri gitu, untuk berubah, untuk ke arah yang lebih baik, untuk misalnya hadir tepat waktu, tanggung jawab tadi yang Pak Irfan sebutkan, kemudian disiplin gitu ya, komitmen, dia punya komitmen, dia mengikuti aturan dari Ibu Intan Olivia tadi, itu akan muncul dan akan berdampak jangka panjang nanti kalau memang itu berasal dari internal siswa-siswi kita. Nah, jadi disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen ini salah satu pakar pendidikan dari Kanada ya, di mana keduanya itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi dari diri sendiri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Sekali lagi tujuannya mulia ya, bukan kontrol diri untuk tujuan tertentu, balas dendam atau lain sebagainya yang negatif, bukan ya. Jadi tujuannya adalah mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi ada nilai kebajikan universal, contohnya kayak jujur. Nah, itu kan universal ya. Jadi seluruh makhluk di dunia ini ya menyatakan bahwa jujur itu kan pasti nilai kebajikan ya. Jujur, tanggung jawab. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang universal. Nah, ini contoh nilai kebajikan universal ya. Peduli, rajin, mungkin Bapak Ibu di sini punya salah satunya atau semuanya punya nih. Sebenarnya Pak Anggit ini nilai-nilai kebajikan yang ada di sini punya semua Pak Anggit ini. Ya, contohnya gitu ya. Kemudian ada rajin gitu ya. Ada Oke, sebentar.
ada yang admit ya, ada gotong royong, rendah hati. Nah ini dari sekian banyak contoh nilai-nilai kebajikan ini harus kita terapkan ke murid kita, sehingga murid kita juga punya motivasi dari dalam diri gitu ya. Lurus hati, percaya diri, bersyukur. Nah ini bersyukur baik sekali nih ya, karena semakin banyak bersyukur nikmat kita akan semakin ditambah kan ya, begitu. Kira-kira seperti itu. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Hikmawati. Terima kasih. Terima kasih Pak Gustaf atas sharing ilmunya hari ini, malam ini, yaitu tentang apa Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Pak Gustaf, jangan-jangan ditinggal tidur nih kita Pak. Karena memang tidak on kamera ya. Iya betul. Berharapnya Bapak Ibu bisa on kamera ya, bisa on kamera semua. Khawatirnya ya Bapak Ibu, namanya juga daring, minimal ada reaction apakah itu tepuk jempol tangan gitu kan, atau emot tertawa boleh, monggo. boleh. Khawatirnya emot tidak ada, off kamera juga tiba-tiba semua. Ya, Iya. apa yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi, Bapak Ibu guru hebat, di Pak Andiwati atau Ibu Andiwati? Bu Andi. Oh, Bu Andi. Bu Andi, apa yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi, Pak Bu Andi? Mana? Bu Intan juga resen tuh. Bu Intan. Boleh silakan teman saya ini, ya Allah, teman seperjuangan saya Bapak Ibu. Ya silakan Bu Olive. Bu Olive ingin menyampaikan sesuatu tentang kedisiplinan. Ya, tentang kedisiplinan ya. Jadi tentang disiplin positif dan ini ya. Satu lagi sebelumnya materinya tentang apa? Tentang posisi ini ya, apa Bapak Ibu? Nah, stimulus respon ya, stimulus respon dikontrol. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, semoga masih tetap semangat. Yang ngantuk boleh ngopi dulu, tapi kopinya dari rumah masing-masing ya, tidak bisa diberikan oleh kami. Berikutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Izin berbagi, izin sharing ya Bapak Ibu, kami di sini yang menyampaikan bukan berarti kami lebih paham atau kami lebih tahu, sama-sama kami juga sedang proses belajar. Insya Allah kalau ilmu yang sudah kita punya kemudian disampaikan, insya Allah akan lebih melekatnya lebih lama ketimbang udah dapat kemudian disimpan untuk diri sendiri. Setiap manusia ketika melakukan sesuatu pasti dia memiliki tujuan. Pasti akan ada tujuan di balik dia melakukan sesuatu. Nah, tujuan-tujuan ini yang disebut sebagai motivasi perilaku manusia. Ada menurut Diana Gosen, menurut beliau ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti juga kita sering ya Bapak Ibu melakukan ini nih, melakukan sesuatu dengan motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, jadi kita melakukannya semata-mata, daripada dihukum, lebih baik lakukan aja gitu. Jadi kita melakukan itu, kalau melakukan itu artinya motivasi kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau biasanya kan hukuman pasti lawannya adalah imbalan atau hadiah atau penghargaan. Nah, pasti kita juga pernah melakukan ini. Melakukan sesuatu dengan tujuannya atau motifnya adalah ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan reward. Contohnya salah satunya kita melakukan webinar ini nih. Kita join di sini tujuannya selain menambahkan ilmu, pastinya kita ingin mendapatkan, misal ya Bapak Ibu, misalkan ingin mendapatkan sertifikat. Nah, ini kita sudah melakukan motivasi kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian
atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Dan terakhir, motivasi perilaku manusia yang ketiga menurut Diana Gosen yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini nyambung relate dengan yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi, yaitu disiplin positif adalah kontrol diri yang memiliki tujuan-tujuan mulia. Jadi kalau manusia sudah terbentuk disiplin positifnya, insya Allah ketika melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun nilai-nilainya adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gustaf, yaitu nilai-nilai kebajikan. Contohnya tadi ada apa saja Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikannya yang tadi Pak Gustaf sampaikan, ini Pak Anggit semua punya nih karakter ini atau nilai-nilai kebajikan ini. Apa saja tadi Bapak Ibu? Peduli. Disiplin. Disiplin, kemudian ada lurus hati, Mandiri. ya, mandiri. Nah, jadi banyak sekali tadi ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya. Nah, jadi tujuannya semata-mata adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Dan ini kalau sudah bersifat internal, sudah tumbuh dalam dirinya, maka akan bersifat jangka panjang. Jadi ketika nanti sudah terbentuk disiplin positif ini dalam diri peserta didik kita semuanya, ada tidak adanya kita, ada tidak adanya hukuman, ada tidak adanya hadiah atau reward tidak berpengaruh pada mereka karena mereka melakukannya semata-mata menghargai diri mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah ya, jadi membentuk karakter anak didik memiliki budaya positif atau disiplin positif itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi juga tidak mustahil untuk kita lakukan bersama-sama sebagai seorang pendidik. Lanjut Pak Gustaf. Ya. Nah, sekarang yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau tadi kan motivasinya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini mengenai kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau ini menurut William Glasser, dalam choice teorinya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kebutuhan akan rumah, akan makanan yang biasa kita sebut sebagai sandang, pangan, papan ya Bapak Ibu. Nah, komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan rasa perasaan aman. Seperti itu. Jadi kebutuhan bertahan hidup yang pertama, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Jadi dia bersosialisasinya bagus ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atau penguasaan. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan atau berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, jadi perasaan diakui ya bahwa kalau misalkan peserta didik itu perasaan bahwa dirinya itu diakui oleh kita bahwa ini anak murid ini mampu. Nah, jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan akan penguasaan ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba, merasa kecewa jika melakukan kesalahan,
rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini biasanya adalah ciri-ciri dari siswa-siswi kita suka ini ya, nampak ya dari siswa-siswi kita, ini adalah kebutuhan akan penguasaan kalau siswa-siswi kita berperilaku seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa atau murid yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi dia harus ada pilihan, nggak mau diatur oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Dan terakhir, kebutuhan kesenangan. Di sini adalah kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Murid dengan kebutuhan kesenangan tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau seperti Pak Anggit ya di sini nih, suka bergurau. Beliau berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan atau merasa senang. Lanjut Pak Gustaf. Ya. Boleh di Zoom Pak Gustaf? Ya, ini harusnya jangan ada jawaban dulu ya. Saya ini ada jawaban. Contohnya nih ya Bapak Ibu kasus di kelas ya, karena di sini kan yang hadir adalah Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kasusnya yang disandingkan atau yang diberikan adalah kasus kita di kelas. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, biasanya anaknya ngambek nih kalau kayak gini. Ketika lagi asik-asik bersenandung, bu gurunya bilang seperti itu. Atau pak gurunya, pasti akan langsung bete, ngambek. Nah, di sini berarti nih anak adalah sedang merepresentasikan kebutuhannya akan kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Kemudian Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, biasanya kan kita juga gitu ya, kalau SD dulu pernah SD kan ya Bapak Ibu. Jadi pakai pakai jepit yang bagus atau pakai rambutnya dikepang, berharap nanti Bapak guru atau Ibu guru melihat saya, wah kamu cantik banget gitu ya, atau ada semacam ungkapan atau pujian untuk si anak tersebut. Nah, ternyata di sini nggak nyapa Bapak Ibu gurunya, bete lagi. Nah, di sini murid tersebut sedang kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, di sini berarti dia yang muncul adalah kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku nggak rapih, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan. Mana Pak Gustaf? Dinaikin lagi Pak Gustaf. Iya. Nah, ya ibu guru, mana tadi ya ini ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Biasanya malu kan kalau hasilnya jelek malah diunjukin sama bapak ibu gurunya di depan teman-temannya. Nah, di sini adalah siswa tersebut menunjukkan kebutuhan akan penguasaan. Karena tadi ciri-ciri dari kebutuhan penguasaan selalu rapi, perfeksionis ya, jadi ingin selalu tampil yang terbaik di depan teman-temannya. Ya, Patri, ada apa? Angkat tangan. Patri, mungkin mau nanya ya, Patri ya? Mau ingin bertanya, Pak? Mau tanya kali, Bu. Kepencet kali, Bu. Atau kepencet? Atau jangan kepencet ya? Ya, sepertinya. Saya turunkan Bapak Ibu aja ya. masih hadir kan di sini, Bapak Ibu? Nanti Masih hadir ya? sesi pertanyaan. Sayang Bapak Ibu jangan dilewatkan, setelah ini akan ada tampilan dari Bu Sri Mulyati dan Pak Anggit ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Bersama-sama kita melalui malam ini dengan perasaan bahagia ya, karena belajar itu syarat yang pertamanya adalah bahagia dulu Bapak Ibu.
merasa senang, happy, enjoy, sehingga ilmu dengan mudah masuk ke dalam diri kita. Lanjut Pak Gustaf, sedikit lagi dari saya. Oh ya udah habis, mohon maaf. Jadi saking semangatnya saya Bapak Ibu, saking semangatnya ingin berbagi gitu ya. Jadi ternyata sudah selesai bagian saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada Bu Sri Mulyati. Kepada Bu Sri Mulyati dipersilahkan. Terima kasih waktunya Bu Hikmah dan Pak Anggit, Pak Gustaf. Berikut ini saya akan melanjutkan poin kelima ya, posisi kontrol restitusi. Menurut Diani Kusen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu sebagai penghukum, meliputi hukuman fisik maupun verbal. Seperti contohnya, seorang guru berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu termasuk fisik atau verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau gimana sih kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti itu? Itu merupakan contoh dari membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Ayo, bantulah demi ibu, merupakan contoh teman. Atau ayo ingat, tidak bantuan bapak ibu selama ini. Itu merupakan contoh sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Berdasarkan peraturan-peraturan data dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Sebagai contoh, apa sanksi atau konsekuensi yang akan kamu dapat? Yang kelima adalah manajer, posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan sewaktu-waktu bisa kembali ke posisi kedua-duanya. Sebagai contoh, apakah kamu meyakininya jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri kamu? Seperti itu contoh dari manajer. Lanjut, Pak. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Berarti keyakinan kelas selalu dalam hal positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Jadi simple, tidak bertele-tele. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat atau berpendapat ya. Di sini maksudnya. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya setiap minggu itu pihak kelas, ketua kelas khususnya selalu meninjau ulang dari keyakinan kelas yang telah ditetapkan oleh pihak guru maupun pihak kelas yang guru tersebut ajarkan. Lanjut.
digedein Pak, coba Pak. Nah, di sini contohnya ada peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dari nilai-nilai universal? Yang tadi ya, yang tadi Ya, slide Pak Gustaf ya, yang tadi yang nilai-nilai ya, kebajikan, disiplin ya, ada yang positif. tahu? Kembalikan barang ke tempatnya. Ke tempatnya. Rapi, Bu. Coba. Rapi. Bisa rapi. Keteraturan, Bu. Oh iya tuh Pak Iwan, keteraturan. Bisa. Kembalikan barang ke tempatnya. Termasuk nilai universalnya ada di sini. Peduli, keamanan, integritas, keselamatan, Tanggung kesehatan. jawab. Coba. Iya. Apa Bu? Boleh komen di chat, iya Boleh komen di komen, chat. iya di chat. Apa di antara yang saya bacakan? Kesehatan, keselamatan, mandiri, integritas, keamanan, peduli. Ayo tulis di kolom bawah. Iya. Nih, Bu Widya tanggung jawab. Terus Buliana tanggung jawab. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Peduli ya, kembalikan barang ke tempatnya, termasuk nilai kebajikan yang peduli. Jadi tanpa disuruh, murid itu mengembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Bapak Ibu. Menghargai orang lain. Menghargai. Atau ya, menghormati. Menghormati ya orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai universalnya? Apa ya? Berprinsip. Kenapa, Bu Oli? Berprinsip. 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 Tadi nilai kebajikan ada nggak berprinsip, Bu? Tidak Pak ada. Gustaf? Tidak ada. Nilai kebajikan. Berarti Disiplin, hadir apa ya? Disiplin bisa, integritas bisa. Integritas mungkin ya, Bu Olive ya. Jadi berprinsip itu integritas. Semangat bisa nggak, Bu? Kenapa, Bu? Semangat bisa nggak? Semangat tuh bisa. Semangat bisa semangat. Semangat bisa ya, dia udah pernah ya. Hadir 15 menit sebelum, iya. Belum, ya bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan, termasuk nilai kasih sayang. Kasih sayang. Terus ada lagi yang mendekati, Bu? Apa ya? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain dan yang utama adalah keselamatan. Oh iya, betul. Keselamatan. Ya. Iya. Kedamaian? Kedamaian ada nggak universal? Kayaknya nggak ada kedamaian ya. Tadi sih saya lihat ada. Oh ada Bu. Ada. Oh ada. Pak Muklis gimana tadi Pak Muklis? Welas asih. Welas asih. Oh, kasih sayang. Kasih sayang ya Pak Muklis ya. Bisa. Terus dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Ya, pinter. Terus lanjut. Di bawahnya Pak Gustaf ada lagi apa tadi? Bergantian atau menunggu giliran, berarti termasuk tertib. Yang paling apalagi Bu? Pak? Tertib. Itu tadi. Termasuk pelayanan, Bu. Oh, pelayanan. Budaya antri. Budaya antri ya, pelayanan berarti kan. Ya. Dilarang merokok. Berarti termasuk ke dalam nilai kesehatan juga. Gunakan masker, berarti kesehatan juga. Terus berjalan di kelas dan koridor, termasuk tertib. Mandiri. Oh, tertib dan mandiri. Ya. Coba bawah, Pak.
Habis. Habis. Nah, ini contoh keyakinan Con- kelas. Contoh dari keyakinan kelas 1. Itu setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi perlu pembelajaran ya. Setiap anggota kelas perlu kesenangan, berarti harus merasa senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi contohnya seperti mengerjakan PR. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi jangan sampai saling mengejek. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi merasa aman dan terlindungi, jangan sampai mereka dibully. Keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi jangan sampai ketuker ya, atau tas atau barang berharga yang lain. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Selalu menyelesaikan PR dan lain sebagainya. Senantiasa saling membantu. Keyakinan kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Bu Sri, Pak Iwan kayaknya angkat tangan. Iya, silakan Mau tanya Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, makasih Bu Hikmah. Bu. Ya. Ini mau nanya sebentar ya. Ya. Mungkin ada beberapa yang memang saya perlu tanyakan. Ya, silakan Pak. Kan kita ketahui itu ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas, kemudian juga peraturan juga kan ada juga di sekolah juga ya. Ya. Apalagi yang Betul, di Pak. SMK itu kan sebelum siswa itu masuk itu dia udah dapat buku-buku yang namanya tata tertib atau peraturan-peraturan yang harus dijalankan selama dia menjadi suatu siswa sekolah tersebut gitu kan. Nah, posisi dari ketiga jenis tadi, dari mulai keyakinan, kemudian kesepakatan, kemudian peraturan itu posisinya dari skala prioritas yang mana itu, Bu? Dari Mungkin pembagian nanti buku. dijawabnya pas sesi tanya jawab ya Bu. Ya mungkin Mohon maaf ya Pak Iwan ya, karena kan masih masih menerangkan gitu. Oh, ya, materi. Oh gitu, ya udah. Tapi kita note aja. Tampung dulu ya Pak ya. Oke, boleh. Ya, tampung dulu Pak Iwan. Maksudnya dari Dijawabnya dari bareng-bareng. pemberian atau peminjaman buku ya, masuk Ya. di keyakinan kelas apa peraturan kelas, mungkin kayak gitu ya Pak Iwan. Ya, Jadi, boleh nanti aja belakang nanti, saya ulang lagi. Nanti ditampung dulu. Jadi mengenai kesepakatan kelas, keyakinan kelas, peraturan kelas, nah mana yang prioritasnya seperti itu ya Pak Iwan Ya, kurang gitu. lebih. Oke. Baik Pak Iwan, terima kasih sebelumnya. Nanti kita akan diskusi. Berikutnya, terima kasih Bu Sri atas sharingnya pada malam hari ini. Beranjak ke materi berikutnya yang ke-7, materi terakhir. Dan nanti juga akan kami tayangkan mengenai contoh-contoh praktik atau video kami melakukan disiplin positif di sekolah atau di kelas. Materi ke-7 yaitu tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Anggit. Kepada Pak Anggit dipersilahkan. Terima kasih Bu Hikmah. Apa suara saya jelas? Suaranya kurang jelas Pak Anggit, mohon maaf. Oh, kurang jelas ya. Ini emang Iya. Nah, udah Pak. Ini segini kedengeran? Kedengeran Pak. Oh, berarti saya cabut aja. Iya Pak, silakan Pak. Ya, maafin backgroundnya ya, ada martabak manis. Ini karena rumah saya pinggir jalan. Nah ini Pak Anggit ini sebagai contoh bahwa ini kebutuhan kesenangan. Ya, jadi teman-teman terima kasih yang sudah hadir di acara kami ya. Sebenarnya ini juga
acara perintis gitu ya, untuk kita membuat sebuah pilihan dalam mengerjakan tugas ternyata bisa kita terapkan juga di praktik sehari-hari, karena ini juga saya membawa nama komunitas belajar di PMM gitu, jadi sekaligus bisa menjadi tugas yang ditugaskan di pendidikan guru penggerak. Oke, karena nanti takutnya terlalu lama ya, kita masuk aja ke segitiga restitusi gitu, karena kalau kita lihat dalam dunia pendidikan kita, itu tadi Pak Gustaf sudah menerangkan kalau disiplin pada peserta didik itu memang kewajiban sebenarnya. Cuma ketika di zamannya sekarang, di Gen Z ini, ketika kita melakukan sedikit ketegasan, itu akan menjadi panjang ketika ada rekamannya gitu ya, dari murid misalnya, dan tersebar. Misalnya contohnya, kita melakukan rahasia potong rambut, dan itu merupakan sebuah hukuman menurut anak-anak kita. Cuma kalau kita lihat tidak terapkan gitu juga menjadi bumerang buat kita gitu. Ternyata anak-anak rambutnya jadi gondrong-gondrong misalnya gitu ya. Nah, ada 3 langkah sebenarnya menurut Gosen. Kalau 3 langkah ini udah disepakati, yaitu salah satunya menstabilkan identitas. Cuma kita cek dulu asalnya dari mana sih gitu ya. Nah, menurut Gosen, restitusi itu merupakan proses penciptaan posisi bagi siswa memperbaiki kesalahan mereka. Sebenarnya mereka tidak tahu apa sih sebenarnya saya salah, saya kan cuma biasa Pak aja. Anggit, suaranya kurang jelas, mohon maaf Pak Anggit. Suaranya hilang lagi. Ya. Nah, kalau Iya, saya Pak. gimana? Ya, kemasuk ya. Ini bahasa mana ini Pak Gustaf, kemeresek? Bahasa Jawa, Ibu. Bahasa Jawa. Apa suara saya kedengaran? Nah, kedengeran Pak. Mangga udah. Pak. Udah. Ya, jadi ada 3 sebenarnya. Mungkin nanti ditampilkan ya. Ada 3 langkah segitiga restitusi yang disepakati di dunia pendidikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada di bawah ya? Yaitu. Nah, ini agak diperbesar, Pak. Jadi memang konsepnya segitiga seperti ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini contoh kalimatnya, misalnya ada anak yang salah datang ke kita panggil gitu ya. Itu biasanya kita kasih afirmasi yang positif. Misalnya, wah berbuat salah itu nggak apa-apa, semua manusia juga pernah, saya pun pernah melakukan kesalahan. Nah, terus kita bisa menyelesaikan ini, gitu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu. Terus kamu berhak merasa begitu. Terus ada kalimat juga, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh kalimatnya ya Bapak Ibu, mungkin masih banyak ratusan lagi kalimat yang menstabilkan identitas. Di segitiga ini ada menstabilkan identitas yang paling bawah, itu bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua, validasi. Kita validasi tindakan yang salah. Misalnya anak tersebut melakukan kesalahan apa nih? Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini yang umum banget nih, yang saya sering lakukan pasti yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Terus ada kalimat juga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus ada juga kalimat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu merupakan kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah.
Kemudian menanyakan keyakinan. Biasanya keyakinan kelas ini sudah kita buat sebelumnya di kelas ya. Tentang nilai-nilai keyakinan kelas itu biasanya ada 3 kata ya Bu Hikmah ya, 3 kata. Misalnya jagalah kebersihan gitu ya. Nah, itu kalimat yang kita tanyakan biasanya ke anak, nanti disetel juga videonya setelah ini, itu aksi nyata kami di kelas yang kita lakukan kemarin gitu ya. Kita rekam menggunakan video. Ya. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai yang sudah kita sepakati, biasanya begitu ya. Nah, sisi menstabilkan identitas ini yang tadi yang udah saya bahas ya. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk Ya mengubah sudah ini Pak. identitas anak. Ya, Bu. Ya sudah disampaikan tadi Pak ini Ya, penjelasannya. sudah saya sampaikan penjelasannya, sama contoh kalimatnya juga sudah saya sampaikan. Ya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Ya, terus yang perlu saya sampaikan, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Lanjut Nah, itu nggak suara. boleh. Ya, ya banyak gangguan ya. Oke. Nah, siapa Lanjut ya? lagi ya. Ya, ada jernih. Ya biasa nih 5 menit sekali kayaknya nih headset saya lagi rusak. Lanjut. Ya oke. Nah setelah melalui langkah 1 dan 2 itu anak biasanya telah siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kemudian kita tanyakan kembali biasanya kepada mereka, apa nilai-nilai keyakinan kelas kita. Biasanya itu udah kita sepakati di kelas. Terus kamu mau jadi apa, dan akhirnya kita kembalikan lagi ke anak, dan akhirnya mereka tahu, oh kesalahan saya ini, sehingga kita tanyakan lagi kepada anak tersebut, sebaiknya apa yang kamu lakukan nih gitu. Jangan kita yang nyaranin ya. Misalnya kan biasanya kamu harus begini ya, besoknya harus minta maaf ya. Kita tanyakan lagi ke dia, sebaiknya kamu nih ngapain gitu. Kita gali terus gitu ya. Jadi anak bisa melalui tahapan keyakinan kelas terutama yang ada menjaga kebersihan dari iman, tingkatkan iman dan takwa, dan banyak sekali gitu. Oke Pak, next Pak. Oh, nextnya Pak. Udah. Selanjutnya ini Pak ya, video kali ya. Oh oke. Iya. Jadi selanjutnya video ya, ya. jadi itu. Jadi setelah ini akan diputarkan video, jadi saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Iqmal. Ya, terima kasih Pak Anggit atas pemaparannya mengenai, saya izin off kamera nih, tiba-tiba saya bermasalah ini. Terima kasih Pak Anggit atas pemaparan mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi ketika kita menghadapi siswa-siswa yang gagal, jadi ada alternatif cara menyelesaikannya melalui segitiga restitusi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, adapun seperti apa pelaksanaannya atau praktiknya, silakan Pak Gustaf yang akan menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sri Mulyati dari PGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Kota. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya udah kelihatan Pak. Silakan Ibu. Ingin menjelaskan tentang segitiga restitusi seperti video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Rifki. Baik Bu.
Rifki, kenapa kamu tidur-tiduran di saat Ibu menjelaskan materi ekonomi? Saya mengantuk, Bu. Jam berapa kamu semalam tidur? Kamu pasti punya alasan tertentu untuk melakukan hal itu. Semalam saya tidur jam 11 akibat bermain game online, Bu. Ibu tahu semua manusia pernah melakukan hal itu, tapi yakinlah bahwa kamu tidak bisa menyelesaikan hal itu. Maafkan saya, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat? Pastinya kamu bersama temanmu satu kelas tahu. Iya, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan tidur lebih awal dari biasanya agar tidak mengantuk di dalam kelas. Ya, Ki, terima kasih. Baik, Bu. Menurut saya penerapan segitiga restitusi pada penanganan masalah saya lebih baik dibanding diberikan hukuman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk, Fadil. Kamu tahu Ibu panggil di sini? Iya, Bu, saya bermain game di kelas. Apa yang kamu lakukan sehingga temanmu merasa terusik dengan suara kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya bermain game dan bersuara juga, Bu. Ibu tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu saat masih sekolah juga pernah melakukan hal itu. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Maafkan saya, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama teman satu kelas? Ya, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan bermain game di saat pembelajaran berlangsung dan akan mengumpulkan HP saya sesuai kesepakatan kita bersama dari awal pertemuan, Bu. Ya, baiklah. Ya, Bu. Terima kasih, Fadil. Action. Penerapan budaya positif pada kesalahan yang saya buat membuat saya lebih nyaman karena tidak dipermalukan di depan umum seperti waktu saya terkena hukuman. Iya. Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, tadi adalah contoh yang dipraktikkan oleh Bu Sri Mulyati kepada peserta didiknya atau kepada siswanya. Jadi urutan-urutannya kita menerapkan segitiga restitusi tersebut. Yang pertama yaitu tadi yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya praktik yang dilakukan oleh Pak Anggit, boleh silakan dilihat. Mulai ada yang bertanya lagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Anggit Wahyudi ingin menjelaskan di video ini tentang budaya positif. Selamat menonton. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, Pak. Rifki, kamu tahu kenapa saya panggil hari ini? Saya tertidur di kelas, Pak. Oh ya, jadi pas jam saya kemarin kamu tertidur di kelas ya. Itu kenapa kamu tiduran di kelas, Ki? Saya mengantuk, Pak, akibat saya bermain game. Oh, jam berapa kamu tidur tadi malam? Jam 11, Pak. Oh, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Saya bermain game sampai larut malam dan saya sangat mengantuk di dalam baik. kelas. Bapak tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan ya, tapi yakinlah kamu bisa menyelesaikan hal itu. Ya, terus apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama waktu itu? Ya, Pak, saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan tidur lebih awal dari biasanya dan agar saya tidak mengantuk di dalam kelas, Pak. Baik, ya Rifki, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya, tolong diperbaiki besoknya.
Enggak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Pak Dil, kamu tahu kenapa Bapak panggil hari ini? Iya Pak, saya bermain game di dalam kelas. Oh, apa yang kamu lakukan sehingga temanmu merasa terusik dengan suaramu? Saya bermain game dan juga bersuara, Pak. Begitu. Jadi yang lain terusik ya. Saya tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak saat masih sekolah juga pernah melakukan hal itu. Tapi yakinlah kamu bisa melakukan hal itu. Maafkan saya Pak. Terus apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama waktu itu? Ya Pak, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan bermain game di saat pembelajaran berlangsung dan akan mengumpulkan HP saya sesuai kesepakatan kita bersama dari awal pertemuan. Baik, terima kasih. Kalau begitu kamu lakukan besok ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Dil. Salam. Menurut saya, penerapan segitiga restitusi pada penanganan masalah saya lebih baik dibanding diberikan hukuman. Iya. Penerapan budaya positif pada kesalahan yang saya buat membuat saya lebih nyaman karena tidak dipermalukan di depan umum seperti waktu saya terkena hukuman. Ya, Pak Gustaf, mungkin 2 video cukup kali ya Bapak Ibu ya? Udah ada gambaran ya Bapak Ibu mengenai praktik segitiga restitusi. Karena tadi sebetulnya kita akan memaparkan atau menampilkan 4 video, tapi mengingat waktunya sudah makin malam, takutnya Bapak Ibu sudah mulai lelah dan segera beristirahat, maka dicukupkan hanya 2 video saja. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu praktiknya praktik nanti ketika kita menghadapi peserta didik atau siswa yang sedang bermasalah, kalau bahasa kurikulum Merdeka itu anak yang gagal, kita menghadapinya dengan segitiga restitusi. Karena kami pun masih tahap belajar, jadi mohon maaf kami juga masih menggunakan teks ketika praktiknya yang seharusnya sudah natural ya menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita sudah natural menghadapinya karena kita masih belajar, jadi masih hanya untuk kepentingan acting kalau tadi. Next, semoga kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketika menghadapi siswa-siswi sudah seperti biasa, natural aja berjalannya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Mungkin saya batasi hanya sampai 3 pertanyaan saja atau 3 penanya. Yang tadi pertama sudah ditanyakan oleh Pak Iwan, ada lagi kayaknya tadi ketika berjalan ada yang ingin bertanya mengenai segitiga restitusi. Pak Ubay ya, Pak Ubaidillah Muharram ya, Bapak. Monggo silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ubay, nah Bapak Ubay ada kan? Ada ya? Bapak Ubay tadi tanyanya di kolom komentar Bu, ada tuh Bu. Nah, Oh, ada di kolom komentar. ya atasnya itu. Oh iya, ini pertanyaannya ya. Berarti 1 pertanyaan lagi ya? 1 Ya, 1 pertanyaan pertanyaan lagi. Jadi atau Ya, cukup 2? saya Bu. Oh iya, Bu Suheryati, silakan. Iya, ini yang ingin saya tanyakan, kan saya mengajar SD nih Bu. Ini sepertinya Iya. anak murid-murid di kelas saya itu sering mendengar nama bapak, nama orang tua. Sering gitu kita Oh iya, mendengar. kata-kata orang tua Nah, ya. jadi saling mengatain bapaknya sendiri gitu, ke Iya, temennya iya. gitu. Misalkan nama bapaknya A, ngomongnya manggilnya juga nama bapak. Ya, Bukan saya nama sebagai anaknya ya, bukan nama temannya. saya sebagai guru ya tentulah sudah kita di kelas sudah kita, aduh tidak boleh berbuat seperti itu dosa gitu ya. Namanya orang tua kan tidak boleh seperti itu gitu. Sudah, tapi Betul. tetap saja seperti terulang-ulang lagi gitu kadang. Jadi mungkin ada solusi dari Bapak dan Ibu guru hebat di sini untuk Trik-triknya saya. ya. Oke. Ya, dan Terima sepertinya kasih. sih yang hal seperti ini dulu saya lagi kecil juga begitu. Iya ya, sejarah berulang berulang ya. ya Bu. Iya, Berulang dulu kembali SD ya. juga, dulu SD juga perasaan Pengakuan begitu. ini pengakuan. Iya, teman-teman juga begitu manggil. Aku sekarang zaman now ini Gen Z Sejarah ini berulang. masih begitu ya. Susah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Bu Eri.
atas pertanyaannya. Baik, cukup ya Bapak Ibu pertanyaannya 3 saja. Karena waktunya sudah malam. Next, semoga kami bisa mengadakan lagi acara seperti ini, bisa lebih panjang lagi untuk mengadakan diskusinya. Pertanyaan pertama dari Pak Iwan yang mengenai istilah atau apa ya bahasanya ya. Jadi mengenai peraturan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini mana yang diprioritaskan dari ketiga hal tersebut? Ini siapa yang ingin menjawab, silahkan. Mungkin bagi Bapak Ibu guru di sini yang memang belum yang baru mendengar kata-kata ini mungkin sepintas sama gitu maknanya ya, padahal sejujurnya atau sejatinya tidak. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan, Pak Anggit atau Pak Gustaf atau Bu Sri, silahkan. Bu Sri sebagai pemateri ini keyakinan kelas, silakan Bu Sri. Iya Bu Sri. Atau Pak Anggit? Atau Pak Anggit, boleh Pak Anggit, kayaknya sudah. Jadi pertanyaannya apa Bu ya? Mengenai peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, dari perbedaannya tersebut mana yang lebih diutamakan atau diprioritaskan? Oh, baik. Sebenarnya kalau 3 ini tadi yang pertama peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu kita dapatkan dari kesepakatan kelas. Jadi kita tawarkan ke anak-anak, kesepakatan kelas ini sebaiknya gimana ya. Cuma dalam menawarkan juga kita kasih batasan-batasan yang kita bisa arahkan sebenarnya. Misalnya ya ada kontrol di situ. Jangan kita serahkan semua, boleh makan minum ya sambil belajar. Nah, kalau bisa kita arahkan apakah itu memenuhi etika ketika kita sedang ada yang menerangkan kita sambil makan, sambil minum. Gitu. Akhirnya kita jadi kesepakatan kelas selama menerangkan guru ketika haus boleh minum tapi tidak boleh makan. Nah, itu contoh kesepakatan kelas. Itu dan masih banyak lagi. Seperti tidak bersuara ketika ada teman yang menyampaikan pendapat gitu. Terus ya masih banyak ya dalam hal kebersihan juga itu masuk ke kesepakatan kelas yang bisa berujung jadi peraturan kelas. Bu, terus apa lagi ya? Tambahan dari saya, Pak mungkin. Pak Gustaf suaranya juga kurang jernih. Tambahan dari saya Bu Hikmah. Jelas? Pak Gustaf, mohon maaf suaranya kurang jernih. Oh iya. Suaranya kurang pecah. Kalau begini? Di saya sih jelas sih Bu. Silakan lanjut dah. Nah, ini udah Pak. Ya, gimana? Nah, iya. Ya, tambahan Pak Iwan mungkin kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita bisa mengubahnya ke kata-kata yang lebih positif. Kalau ke kesepakatan kelas kan belum kata-katanya belum positif. Misalnya dilarang berbicara, nah, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi kata yang positif, yaitu saat teman menghargai saat orang lain berbicara, misalnya seperti itu Pak Iwan. Itu tambahan dari saya sih. Jadi yang lebih utama yang mana ya yang keyakinan kelas sih, karena nilai-nilainya sudah positif begitu. Ya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya, gini ya. Tadi memang saya sempat tanya ya mengenai posisi atau kedudukan kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas dan peraturan sekolah ya kasar ya. Dimana biasanya di setiap sekolah itu kan memang sebelum kita belajar lah kasar di dalam pendidikan guru penggerak itu, saya juga baru istilahnya
baru memahami ya bahwa yang namanya istilah keyakinan kelas itu asing gitu kan. Nah, sedangkan pada saat kemarin saya diseminasi dengan rekan-rekan teman sejawat juga istilahnya itu bahasa-bahasa keyakinan itu memang asing gitu kan. Nah, yang paling dia ketahui itu ya peraturan-peraturan sekolah gitu kan, atau istilahnya tata tertib gitu kan. Nah, makanya tadi saya sempat tanyakan, ini apakah perlu istilahnya tata tertib atau peraturan sekolah itu uh, istilahnya dibakukan gitu kan, Penting. disosialisasikan tuh. Sedangkan sekarang ini ada Betul. istilah baru lagi Iya. yang namanya keyakinan kelas gitu kan. Betul, Kalau betul, kesepakatan iya. kelas sih mungkin kesepakatan antara guru dengan siswa pada saat mata pelajaran Iya. masing-masing itu ya. Kalau Iya, namanya baik Pak keyakinan Iwan, itu heeh. Iya. semua kelas tersebut gitu kan. Nah, makanya yang saya tanyakan Iya. tadi, posisi kedudukan peraturan di sekolah apakah masih penting atau masih perlu gitu kan. Nah, kalau memang masih Iya. perlu, ditaruh di mana gitu, di posisi di mana gitu kan. Sedangkan yang kita pakai sekarang itu Iya, adalah baik. keyakinan kelas gitu. Iya, Keyakinan siap Pak Iwan. itu aja maksud saya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Iwan. Sedikit saya tambahkan ya, Bapak Ibu dan Pak Iwan. Betul, kita pasti asing mendengar dengan istilah keyakinan kelas. Dan saya juga mulai familiar ketika pendidikan guru penggerak ini dengan kata-kata keyakinan kelas. Oleh karenanya, kita mengikuti pendidikan guru penggerak dan kita menjadi menjadi penyebar informasinya atau memberikan pemahaman kepada guru-guru di sekolahnya bahwa keyakinan kelas itu yang lebih baik dibandingkan peraturan kelas sebelumnya. Karena istilah peraturan kelas, terkadang terbentuknya peraturan kelas itu gurunya sendiri yang membuat, Pak. Kita tidak bisa pungkiri. Jarang kita itu komunikasi dengan anak-anaknya. Pasti tiba-tiba udah ada aja di kelas, peraturan kelas, tanpa ada kesepakatan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tata tertib tersebut ke sini digantilah dengan di kurikulum Merdeka khususnya menggantikan peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, sehingga untuk sekolah-sekolah penggerak mungkin nggak asing. Sekolah-sekolah penggerak sekarang menuliskan di kelas-kelasnya itu tidak lagi menggunakan bahasa tata tertib, tapi menggunakan keyakinan kelas. Perbedaan tata tertib dengan keyakinan kelas, perbedaannya, kalau tata tertib bahasanya ada yang kata-kata kata-kata negatifnya, tidak boleh. Perintah, betul Pak Iwan, betul sekali. Tidak boleh berisik, tidak boleh jadi bahasa-bahasanya lebih bahasa-bahasa yang negatif. Nah, betul. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini terbentuk dari kesepakatan dengan siswa-siswinya di kelas. Nah, sebelum membentuk keyakinan kelas, kita tampilkan kepada anak-anak ini loh Nak yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan rapi, apa itu nilai kebajikan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian terbentuklah keyakinan kelas atas kesepakatan guru dengan siswa-siswinya di kelas dan ditempel di kelas. Bahasanya pun nggak panjang-panjang kalau keyakinan kelas Bapak Ibu. Misal belajar dengan tertib, berarti kan itu nilai kebajikannya adalah ketertiban. Kemudian kedua, membuang sampah di tempatnya, berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan juga bisa ya, kerapihan juga bisa dan sebagainya. Nah, kebersihan itu. Ya, nah berharap besar Bapak Ibu guru di sini setelah mengikuti diseminasi ini bisa menyebarkan lagi informasi-informasi ini bahwa sekarang istilahnya menjadi keyakinan kelas untuk kurikulum Merdeka ini. Karena kalau keyakinan kelas itu memang yang digalakan adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gustaf. Mungkin tambahan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau panjang lebar. Berarti yang tata tertib di sekolah saya itu di ruang lobi itu yang sangat besar, banner yang besar itu kalau itu diganti ya Bu ya. Betul Pak, kalau di sekolah penggerak sudah mengganti namanya menjadi keyakinan kelas Pak, di kelas-kelas menjadi keyakinan itu kelas. masih terpampang nyata gitu di boleh diskusi dulu dengan kepala sekolah. Saya bisa tambahkan Bu Hikmah? Boleh Pak Gustaf. Ya, sedikit aja. Jadi Pak Iwan, maksudnya peraturan sekolah itu universal ke sekolah Pak. Kalau keyakinan kelas kita dengan keyakinan kita guru dengan kelas tersebut Pak, gitu. Jadi kalau posisinya sih
tidak ada yang harus diganti gitu Pak Iwan menurut saya. Jadi tetap itu peraturan sekolah ya peraturan sekolah sendiri yang universal, semuanya harus mengikuti. Kalau keyakinan kelas kita dengan murid-murid yang ada di Kelasnya. kelas kita gitu Pak kira-kira. Iya, Terima peraturan ya kasih. itu peraturan ya Pak ya, bukan tata tertib ya. Ya. Baik, berlanjut ke pertanyaan kedua. Semoga Pak Iwan ini ya Pak Iwan puas ya Pak Iwan. Puas. Tapi berharap jangan puas Pak biar terus belajar. Pertanyaan kedua yaitu dari Pak Ubay. Ketika di sekolah ada peserta didik yang melakukan perbuatan melanggar, misal hanya iseng mencopot plat motor lalu menukarnya ke motor lain. Tindakan segitiga restitusi seperti apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana jika peserta tersebut ketahuan mengulangi kembali? Nah, ini kayaknya kasus-kasus anak SMA. Ya, ini kasus di sekolahan kami nih. Gitu, Bu. Nah, Baru Jadi kemarin ya, SMA Pak. itu Bu biasanya ya banyak. saya coba menjawab ya dari Pak Ya, Ubay. boleh-boleh Pak, monggo. Sebenarnya ini bukan dari anak, bukan dari anak yang melakukan kesalahan kalau menurut saya. Sekolah juga sudah salah karena di usia 18 tahun ke bawah tuh 17 tahun gitu rata-rata belum punya SIM. Jadi ketika anak membawa kendaraan ke sekolah itu sekolah sudah salah. Gitu. Jadi dari awal sudah salah penerapannya Pak Ubay gitu ya. Kalau menurut saya gitu, dari awal sudah salah. Jadi seorang siswa tidak boleh sebenarnya karena kita sudah masuk ke zonasi ya. Zonasi yang jarak sekolah dari rumah itu dekat, Bu. Jadi bawa sepeda aja cukup sebenarnya. Nggak perlu membawa motor, kendaraan yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Jadi dari kasus ini kita harus introspeksi diri kita juga bagaimana sekolah ke depannya menerapkan peraturan itu. Karena rata-rata yang bawa motor nih di bawah umur gitu. Bahkan saya lihat di jalanan di Kota Bekasi, itu rata-rata anak SMP-nya bawa motor. Gitu, Bu. Itu ya, itu yang saya tekankan dari sisi sekolah. Terima kasih. Saya bisa tambahkan ya Pak Ubay. Jadi betul sekali kata Pak Anggit bahwa sebenarnya itu kembali lagi ke peraturan sekolah ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya atau menindaklanjutinya sesuai dengan segitiga restitusi itu ya bagi anak yang mencopot plat nomor itu. Nah, jadi ya kita panggil, kita tanya kabarnya bagaimana, kemudian kita sepakati dulu bahwa tindakan dia itu adalah salah gitu ya. Kemudian kita cari tahu sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih gitu ya. Oh, setelah kita tahu misalnya tujuan saya emang iseng atau tujuan saya seperti apa gitu ya. Nanti kita kasih saran setelah itu. Kita kasih saran, kayaknya kamu lebih baik jurusannya otomotif deh atau perkakas gitu ya. Jadi lebih cocok ke arah sana gitu ya, lebih cocok karena tangan kamu kreatif gitu ya. Mungkin bisa kita sarankan seperti itu gitu. Jadi kalau diulangi lagi ya memang benar ini kayaknya kamu salah. Misalnya dia masuk jurusan RPL gitu anak ini ya, atau SMA misalnya. Oh berarti nanti kamu kuliahnya ambil teknik mesin aja, atau nanti pas dia SMK gitu misalnya SMK jurusan RPL gitu ya. Oh kayaknya kamu lebih cocok ke otomotif deh, atau lebih cocok ke permesinan deh gitu karena tangan kamu kreatif nih gitu ya. Jadi tidak ada bahasa yang negatif sih sebenarnya itu yang kita tuju dari segitiga restitusi itu seperti itu. Gitu Pak Ubay. Semoga tidak puas Pak Ubay dengan jawaban saya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Gustaf atas penjelasannya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, berlanjut. Link sudah di-share ya Bapak Ibu untuk daftar hadirin, silahkan. Insya Allah nanti sertifikat akan dikirim ke email Bapak Ibu guru semuanya maksimal 3 hari ke depan, tapi diusahakan kami secepatnya. Baik, pertanyaan terakhir yaitu dari Bu Suheryati. Masih ada nggak? Masih ada. Takutnya udah live. Bu Suheryati, nah ini juga saya sama nih, ketika zaman SD dulu itu kata-kataan orang tua. Jadi biasanya yang disebut adalah bapak, nama bapak. Kalau nama ibu jarang ya, biasanya bapak yang sering dikata-katain atau diplesetin gitu nama orang tuanya. Seperti apa menghadapinya?
Adakah tips-tips dari Bapak Ibu guru hebat di sini yang berharap semoga kalau mendapatkan tips ini dan dipraktikkan di sekolah dan terbukti tidak mengulanginya lagi anak-anak tersebut. Siapa yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Atau Saya mencoba menjawab, Bu. oh boleh Bu Sri, monggo. Itu ya, mungkin waktu zaman dulu emang seperti itu. Kamu anaknya Pak ini, Pak itu, gitu sering ya. Mungkin dengan cara memanggil anak tersebut dan memberi pengertian bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah dan bisa siswa tersebut menjadi malu karena telah dibully sama teman-temannya. Seperti itu. Jadi kata-kata itu menyebarkan, kamu anaknya si ini nih ya. Jadi alangkah baiknya jika guru tersebut memanggil anak tersebut dan memberi pengertian bahwa perbuatan tersebut tidak layak untuk dilakukan. Seperti itu, Bu. Iya. Iya. Ya. Sudah Bu Sri? Sudah. Ya, terima kasih Bu Sri. Saya tambahkan sedikit Bu Hikmah. Oh, boleh Pak Gustaf, silahkan. Ya, jadi kalau terima kasih atas pertanyaannya Bu Suheryati ya. Suheryati. Jadi kalau di segitiga restitusinya tetap ya kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi kita panggil anaknya, kita sapa, kita tanyai gimana kabarnya dan lain sebagainya gitu ya. Setelah itu kita validasi dulu tindakan yang salahnya apa. Tindakan yang salahnya ya dia memanggil nama yang bukan nama orang tersebut gitu ya. Itu jadi tidak perlu kita sebutkan dulu memanggil nama orang tua itu salah, enggak, tapi yang salah adalah memanggil nama yang bukan nama orang tersebut itu sebenarnya. Jadi ya wajar kalau orang itu marah. Kenapa? Karena namanya dia nggak disebut gitu ya, tapi harus nengok gitu kan, disuruh nengok gitu ya. Dan tindakan membuli tadi itu kata Bu Sri betul. Jadi itu yang salah. Kita validasi dulu tindakan yang salah apa. Kalau kita kasih pemahaman dan kita kasih dia juga persetujuan. Kalau jadi gimana menurut kamu Nak, itu setuju nggak kalau itu tindakan yang salah? Jadi kalau dia setuju, oke, baru nanyakan keyakinan. Emang motivasi kamu apa Nak untuk memanggil teman kamu itu dengan nama orang tua gitu ya? Motivasinya apa? Kemudian kenapa kamu lakukan itu dan lain sebagainya. Kalau itu, ya ini sekali lagi beberapa kasus-kasus yang sudah tadi dijelaskan itu bisa berbeda penanganan kita segitiga restitusi kita tergantung jawaban dari anak tersebut gitu. Makanya kita juga harus paham dari teori yang disampaikan dari Pak Anggi tadi. Jadi keyakinan kelasnya apa tadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kok kamu melakukan itu kan gitu ya. Itu termasuk itu teori-teori dasarnya itu bisa kita improvisasi dengan teori yang disampaikan tadi dengan Pak Anggit gitu ya, kita improvisasi. Yang penting teori dasarnya adalah kenapa sih 3 restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Gustaf, terima kasih banyak. Insya Allah tercerahkan ya Bu Suheryati. Jadi intinya menghadapi siswa-siswi yang gagal di sekolah adalah menerapkan segitiga restitusi. Jadi urutannya tadi yang step by step-nya yang sudah disampaikan oleh Pak Anggit. Jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari sini kita semoga belajar lagi dan lagi bagaimana sih tahapan-tahapan pertanyaan-pertanyaan tersebut dilontarkan kepada peserta didik yang nanti pada akhirnya adalah anak didik mendapatkan kesadaran penuh dari dirinya. Beda cerita kalau misalkan kita langsung kasih punishment atau hukuman, si A telah mengatai si B dengan panggilan orang besok yakin pasti akan terulang lagi. Tapi kalau pendekatannya anak itu dipanggil, dikasih pemahaman, insya Allah kesadaran akan timbul dari dalam dirinya dan itu bertahan lama sehingga tidak mengulanginya kembali. Jadi ibaratnya apa ya, berbicara heart to heart ya, berbicara dari hati ke hati. Betul, sehingga akan sampai ke hati juga seperti itu. Kalau sudah sampai ke hati, tumbuh kesadarannya untuk yang saya lakukan itu salah ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih kayaknya Bu. Dari ada lagi. Udah malam lagi. Terakhir ya. Dari Pak Rizky ya.
Kembali ke Chandra. Jadi terakhir ya sebelum kita tutup kali ya. Silakan Bu. Keyakinan Gimana ya, Pak? kelas Baik, ini itu keyakinan kelas. koordinasi. Keyakinan kelas itu garis koordinasinya dari walas, siswa, guru Oh, mapel, atau bagaimana? Langsung bisa boleh saya boleh jawab silakan, kali ya. Pak. Jadi Iya, kalau silakan. keyakinan kelas itu koordinasinya dari guru mapel ke siswa itu aja. Jadi Langsung. tidak perlu melibatkan walas gitu ya. Jadi langsung dari guru mapel ke siswa itu kalau keyakinan kelas. Begitu Pak kira-kira Pak Riki Chandra. Iya. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan lagi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini agar anak-anak ini melekat apa aja keyakinan kelas di kelasnya, maka sebelum memulai pembelajaran selalu diingatkan. Tidak bosan-bosannya Bapak ingatkan keyakinan kelas kita di sini 1 bla bla bla, 2 bla bla. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah menyampaikan di awal keyakinan kelas, maka lama-lama akan tercatat di bawah alam sadar mereka ketika melakukan pelanggaran, oh iya, keyakinan kelasnya kan tidak seperti ini. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, karena waktu sudah pukul 21 tepat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya yakin banyak yang belum puas dengan diskusi pada malam ini. Semoga memang tidak pernah puas sehingga kita terus belajar terus, tidak akan henti-hentinya belajar karena kita seorang guru harus banyak berilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa memberi kepada anak murid. Nantikan kehadiran kami lagi di webinar-webinar berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sertifikat ditunggu ya Bapak Ibu 3 hari ke depan maksimalnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang nyaman, mohon dimaafkan karena ini adalah memang acara perdana kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggit. Bapak Ibu, Bu Sri, Pak Gustaf, Pak Anggit ada yang disampaikan atau sudah cukup? Ya, Cukup Ibu, cukup. Ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk PP kita, kemudian fasilitator yang sudah hadir, kemudian juga semua terima kasih. Iya, semuanya terima kasih banyak. Terima kasih banyak, semoga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan kelas atau sekolahan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat semuanya. Selamat beristirahat, sehat-sehat semuanya ya.